Hai Pengers, senang sekali nih rasanya bisa bertemu dengan Pengers semua di podcast Bipol, Bincang Politeknik. Nah, pada kali ini teman-teman semua akan ditemenin sama aku nih, Ilhan dari Duta PNJ Batch 3. Nah, gimana nih kabarnya teman-teman semua? Semoga selalu sehat ya. Karena udah lama nih kita nggak bincang-bincang di podcast Bipol. Nah, Pengers tau nggak sih kalau di bulan ini Politeknik Negeri Jakarta lagi padat-padatnya loh sama kegiatan-kegiatan penting yang mayoritas semuanya tuh berada di bawah kepengurusan bidang kemahasiswaan. Seperti contohnya ada Porseni dan juga PCFS. Kali ini juga kita ingin memperkenalkan Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan Politeknik Negeri Jakarta yang baru saja dilantik nih Pengers. Tentunya kita juga akan bincang-bincang santai nih. Oleh karena itu, telah hadir narasumber kita, Ibu Nurul Intan Pratiwi, Asos MSI, selaku Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan Politeknik Negeri Jakarta. Boleh sebelumnya aku sapa dulu Ibu, selamat siang Ibu. Selamat siang Ilhan. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah, semoga selalu sehat ya Bu. Amin. Demikian juga dengan Ilhan ya. Amin, semoga selalu sehat ya teman-teman semua juga. Pengers, sekarang waktunya kita memberikan kesempatan untuk Ibu memberikan sapaan hangat kepada Pengers semua dan juga memperkenalkan diri. Karena katanya kalau tak kenal maka tak sayang nih Bu, jadi boleh perkenalkan diri. Oke, baik. Terima kasih. Hai Pengers, salam kenal semua. Jadi saya adalah, boleh kalian panggil saya Bunda Nurul Intan Pratiwi. Tapi teman-teman kalian biasanya memanggil saya Bunda Intan. Dan sekarang saya ada di Politeknik Negeri Jakarta ini membantu Bapak Direktur untuk menjadi Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan dan Kealumnian. Jadi mungkin selama 4 tahun kita akan terus ketemu untuk di bidang-bidang kemahasiswaan, di bidang-bidang kealumnian, sehingga mudah-mudahan mahasiswa kita, alumni kita akan menjadi lebih solid. Dan kemudian ke depannya PNJ juga akan menjadi lebih baik. Terima kasih. Oke, jadi aku boleh panggil Bunda nih ya? Boleh. Supaya makin dekat eratnya hubungan dengan mahasiswa dan bidang kemahasiswaan ini. So Bunda, setelah melalang buana menjadi kepala KUI, juga pernah menjadi kepala Humas, kepala Isma Pusat juga ya? Bukan kepala Isma Pusat, tetapi sebagai bagian dari tim komunikasi Ismafo. Tim komunikasi Ismafo nih. Nah, akhirnya kembali lagi menjadi wakil direktur di bidang kemahasiswaan Politeknik Negeri Jakarta. Kita dari kemarin penasaran banget ya kan Pengers, gimana sih perasaan Ibu setelah mendapatkan jabatan sebagai wakil direktur bidang kemahasiswaan PNJ? Karena tentunya pasti kedepannya akan banyak tantangan nih yang dihadapi Bu. Jadi gimana nih perasaannya? Iya, jadi pertama tentu saja saya harus mengucapkan puji syukur kepada Allah karena Bapak Direktur mempercayakan saya untuk menjadi bagian dari kabinet beliau selama 4 tahun ke depan, di mana saya diberikan amanah untuk dapat menemani mahasiswa kita ini di PNJ selama 4 tahun. Mudah-mudahan kegiatan-kegiatan kemahasiswaan PNJ bisa berjalan dengan lebih baik, terutama juga prestasi ya. Prestasi kita ini tentunya harus jadi lebih baik lagi, baik itu prestasi di bidang akademik atau prestasi di bidang misalnya olahraga, seni, budaya, dan macam-macam lagi. Ini harus kita tingkatkan. Tapi saya tidak bisa bekerja sendiri tentunya, karena ini harus didukung juga oleh himpunan mahasiswa, oleh Ormawa, BEM, UKM, dan semuanya. Kita tuh harus punya satu visi yang kuat supaya kita bisa menjadi lebih baik dari yang sudah ada sekarang. Oke, wah menarik banget ya Pengers. Tadi sempat di-highlight nih soal prestasi di bidang olahraga dan seni. Nah Pengers semua tahu ya, kalau nantinya ke depan kita akan mengirim kontingen nih untuk Porseni. Betul. Nah jadi aku pengen tanya nih kepada Ibu, gimana sih persiapan untuk Porseni? Dan pada tahun ini PNJ mengirimkan berapa cabang olahraga dan seni nih Bu? Ada 11 cabang olahraga dan seni yang akan diikuti oleh kontingen PNJ di Porseni Malang besok. Jadi kita akan mulai Porseni itu tanggal 18 sampai tanggal 28 Juli. Tentu saja teman-teman yang sudah menjadi bagian dari kontingen PNJ sudah latihan di bawah bimbingan para pelatih tentunya ya. Dan latihannya ini nggak cukup sekali 2 kali, tapi berkesinambungan dan terus menerus. Jadi tolong didoakan teman-teman bahwa tim kontingen dari PNJ ini dapat
bertanding secara sportif dan kemudian juga hasilnya adalah yang terbaik dan dapat membawa nama harum PNJ. Wah, amin. Semoga teman-teman Porseni dapat berjuang dengan semangat nih membawa nama PNJ. Nah, pasti Pioneer semua penasaran kan, kalau di tahun-tahun ke depan nih aku bisa terlibat nggak ya di Porseni? Jadi kita pengen tanya langsung nih ke Bu Intan. Ke depannya di tahun mendatang, apakah ada rencana untuk penambahan keterlibatan mahasiswa PNJ nih di Porseni, Bu? Iya, jadi begini, kegiatan kemahasiswaan itu kan tidak hanya Porseni ya. Jadi misalnya tahun ini tuh ada Peksimida. Peksimida adalah Pekan Seni Mahasiswa DKI Jakarta. Sayangnya kita tidak ikut tahun ini. Ya, sayangnya tidak ikut. Nah, Peksimida itu akan ada lagi 2 tahun mendatang. Jadi teman-teman yang punya kemampuan di bidang seni dan budaya bisa siap-siap dari sekarang. Kemudian di tahun depan itu ada juga namanya Pekan Olahraga Mahasiswa DKI. Karena namanya kita adalah Politeknik Negeri Jakarta, tentu kita akan masuk ke dalam Pekan Olahraga Mahasiswa DKI ini. Nah, buat teman-teman yang suka olahraga apapun itu, saya tentu akan mengambil semua yang terbaik. Tentu harus latihan kan? Betul. UKM nggak mungkin bilang saya mau ikut Bunda, saya mau ikut tapi nggak pernah latihan. Ya, jadi UKM kita juga baik olahraga maupun seni itu juga harus lebih aktif lagi latihannya, kemudian apalagi yang bisa ditingkatkan selain latihan mungkin ikut pertandingan-pertandingan. Nah, salah satunya adalah selain Porseni setiap 2 tahun yang memang diikuti oleh Politeknik se-Indonesia, nggak cuma Politeknik negeri ya, tapi Betul. Politeknik swasta pun ada, dan nggak cuma dari Politeknik di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kita saja, tapi beberapa departemen yang lain juga ada yang ikut. Nah, tapi untuk tahun depan ini saya rasa kegiatan Pekan Olahraga Mahasiswa DKI itu bisa kita siapkan sejak sekarang. Jadi boleh tuh, kalau memang Ilhan nanti suka olahraga apa, catur misalnya, atau misalnya futsal, bisa tuh ikut. Wah, menarik ya PNJ semua ya. Kita sekarang beralih nih dari bahasan Porseni menuju ke bahasan selanjutnya, yaitu adalah PC Fest atau Politeknik Creative Festival 2024. Nah, aku mau tanya nih Bu, kan PNJ jadi tuan rumah ya dari PC Fest. Betul. Mungkin banyak yang belum tahu, PC Fest itu apa sih Bu? PC Fest itu sebetulnya awalnya ada sebagai bagian perlombaan dari majalah kampus. Jadi dulu beberapa politeknik itu punya lomba di mana setiap politeknik mahasiswanya punya majalah kampus dan itu dilombakan. Tapi kemudian seiring berkembangnya waktu dan kemudian juga mahasiswa kita tuh kan banyak yang kreatif ya. Iya. Banyak yang pintar fotografi, banyak yang pintar mendesain, banyak yang pintar menjadi penulis atau mungkin jadi pembawa acara. Sehingga itu lebih dikembangkan lagi. Akhirnya tidak hanya lomba majalah kampus, tetapi lebih arahnya ke kreativitas mahasiswa. Nah, tahun ini PNJ menjadi tuan rumah karena 2 tahun sebelumnya diselenggarakannya oleh Politeknik Media Kreatif. Sehingga tahun ini kita siapkan siapa saja yang boleh ikut bertanding. Tentu saja adalah semua mahasiswa Politeknik saya harapkan bisa ikut dalam kegiatan ini, baik sebagai panitia ataupun juga sebagai peserta lomba. Nah, PC Fest bukan hanya boleh diikuti oleh mahasiswa Politeknik di PNJ, tetapi juga Politeknik seluruh Indonesia. Jadi karena ini merupakan kesempatan besar dan ini merupakan hajat kita bersama, tentu harus didukung oleh kita semua. Wah, luar biasa nih. Jadi udah ada highlight dikit nih dari Ibu Intan. Kalau nantinya teman-teman mahasiswa bisa berpartisipasi, bisa jadi panitia atau peserta lombanya ya Bu? Betul. Wah, menarik ya Pengers. Kita lanjut kali ya dari bahasan PC Fest ke selanjutnya nih. Yang terpenting, kita dan tentunya mahasiswa-mahasiswi Politeknik Negeri Jakarta lainnya ingin mengetahui program-program apa aja sih yang akan diselenggarakan oleh bidang kemahasiswaan dan kalumnya yang kedepannya nih Bu. Ya, untuk bidang-bidang yang akan diselenggarakan tentu saja peningkatan prestasi mahasiswa. Tapi jangan lupa bahwa kita juga tahun ini menerima adik-adik kelas ya. Oke. Adik-adik kelas ini nanti harus kita sambut dengan baik. Dan saya harapkan juga di sini tuh kan kita yang namanya kekerasan itu nggak ada. Betul. Ya nggak boleh ada bullying ya. Karena apa? Mahasiswa yang masuk ke kita adalah adik kita.
adik kita itu kan harus kita bimbing, Dirawat, harus kita disayang. arahkan Betul. supaya mereka bisa menjadi mahasiswa yang punya potensi yang bagus. Betul. Nah, pertama adalah tentu saja kegiatan pengenalan kehidupan kampus yang akan kita selenggarakan di bekerja sama dengan Rindam Angkatan Darat itu untuk program bela negaranya. Kenapa program bela negara ini masih sangat penting? Karena bela negara ini merupakan bagian yang harus disadari oleh mahasiswa, terutama angkatan-angkatan muda ini, karena negara kita itu kan adalah negara yang sangat luas ya. Betul. Dengan kita memiliki bela negara, tentu saja kecintaan kita kepada bangsa kita, negara kita itu akan Jadi jadi lebih tinggi. meningkat. Betul, Ibu. Karena sekarang bagaimana kita bisa mencintai negara kita kalau tidak dimulai dari kita sendiri. Jadi yang pertama, program bela negara tentu saja ada. Tetapi bukan hanya program bela negara yang akan diberikan, tetapi juga kegiatan-kegiatan pengenalan kampus. Nanti mungkin UKM akan isi, kemudian himpunan juga akan betul. mengisi. Jadi akan hidup, acara kita ini akan hidup untuk kegiatan mahasiswa baru kita. Program selanjutnya tentu saja adalah peningkatan prestasi. Kita juga akan misalnya memberikan semacam pengayaan lagi karena prestasi untuk bidang-bidang tertentu mungkin masih belum bisa menanjak. Nah, ini yang akan kita coba supaya kemauan mahasiswa dan keberanian untuk berkompetisi baik secara nasional atau bahkan internasional itu bisa menjadi lebih ditingkatkan lagi. Karena kalau saya lihat, saya kan pernah di ISMA Vokasi. Dulu saya mencoba menggali potensi mahasiswa-mahasiswa kita untuk bisa menjadi bagian dari global, dan sekarang kita udah punya 40-an kan yang terbang ke luar negara ya. Jadi diharapkan ke depannya peserta ISMA akan lebih banyak lagi dari setiap prodi, dan juga tentu saja bahasa Inggrisnya harus ditingkatkan. Jadi kemampuan bahasa Inggris jangan lupa, ditambah mungkin kemampuan bahasa asing lainnya yang dapat mendukung kemampuan mereka. Jadi program-program yang akan dijalankan itu ya tentu saja pengenalan baru dengan bela negaranya, kemudian meningkatkan kemampuan mahasiswa di bidang prestasi akademik, olahraga, dan sebagainya. Itu yang akan jadi bagian dari program kami kita. Oke, wah luar biasa ya. Tadi yang di-highlight mostly soal kemahasiswaan nih, tapi bagaimana soal kealumniannya nih Bu? Ya, kealumnian itu juga menjadi bagian dari program bidang kemahasiswaan dan kealumnian. Kita tuh udah berdiri sejak tahun 1982. Alumninya sudah banyak sekali tersebar. Dan alumni sendiri sebetulnya sudah punya program. Tinggal nanti di-matchingkan lagi dengan PNJ. Bagaimana caranya supaya, misalnya begini, ada mahasiswa kita yang mungkin secara ekonomi tidak dapat membayar UKT. Bagaimana peran alumni di sini menggerakkan teman-teman untuk bisa punya program pemberdayaan sehingga dapat membantu adik-adik kita ini mendapatkan beasiswa dari alumni. Itu salah satu contohnya. Oke, menarik ya. Nah, kita beralih ke salah satu topik yang tentunya jadi highlight dari aku juga nih. Karena aku bagian dari Duta Politeknik Negeri Jakarta dan Duta PNJ juga berada di bawah naungan kemahasiswaan. Sekiranya Bu, apakah ada harapan atau pesan terhadap Duta Politeknik Negeri Jakarta? Karena mengingat Duta Politeknik Negeri Jakarta akan diselenggarakan Grand Final pada 13 Agustus 2024 nih. Iya, Ilhan sendiri sebagai Duta PNJ seneng nggak? Aku seneng banget sih Bu, happy banget. Bahkan menurut aku ini salah satu privilege loh bisa ngobrol langsung sama Bunda nih. Iya, saya ngelihat ya bahwa Duta PNJ ini menjadi sebuah program yang baik. Karena apa? Karena mahasiswa ikut terlibat misalnya dalam kegiatan protokoler, kemudian juga bisa ngebantu untuk memberikan edukasi melalui konten-konten. Nggak cuma edukasi loh, tapi hiburan juga pastinya kan? Iya betul. Edukasi, informasi, dan hiburan. Jadi duta ini bisa menjadi juga wakil teman-teman, ya kan? Kalau misalnya duta ini kan bagian dari humas, ya, Betul. menjadi humasnya bagi teman-teman. Jadi kalau ada informasi apapun, duta ini bisa menjadi wakil karena bagian dari masing-masing jurusan. Nah, saya sangat bangga dengan duta-duta yang ada sekarang ini. Jadi mudah-mudahan nanti untuk yang batch keberapa? Batch keempat. Keempat akan ada lagi duta-duta yang
sangat bagus dan bisa menjadi penerus dari duta-duta yang sembuh. Oke, amin. Nah, teman-teman semua, kita udah ngerangkum semuanya dari bidang kemahasiswaan dan kealumnian PNJ nih. Aku punya pertanyaan terakhir di penghujung nih, Bu. Apakah ada harapan atau pesan dari bidang kemahasiswaan dan kealumnian PNJ? Iya, untuk mahasiswa PNJ semua, baik mahasiswa kelas reguler maupun kelas kerjasama, saya mengucapkan terima kasih karena kalian telah memilih PNJ menjadi tempat untuk menuntut ilmu, menempuh pendidikan tinggi kalian di sini. Belajarlah dengan baik, ikutilah semua pendidikan di sini dengan serius. Tapi jangan lupa bahwa kalian sebagai mahasiswa juga punya kehidupan untuk bersosialisasi, berorganisasi, dan berprestasi. Lakukan itu dengan baik dan pasti hasilnya akan. Wah, nggak kerasa nih ya, kita udah di penghujung dari podcast Bipol hari ini. Udah banyak banget sharing-sharing kita hari ini. So, kita ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Adik 3 kita nih, yang udah mau sharing-sharing sama kita semua. Baiklah PNJers, tunggu podcast kami selanjutnya yang pastinya sangat menarik nih. Untuk itu, ikuti terus podcast PNJ di channel YouTube PNJ dan Spotify Politeknik Negeri Jakarta. Segala informasi terkait PNJ dapat dilihat di website www.pnj.ac.id dan sosial media resmi kami di bawah sini ya. Saya Ilhan Dava, pamit undur diri dan sampai berjumpa kembali di podcast Bipol. See you!